Meskipun Raja Hantu Gunung Timur ditangkap, Qitian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya, karena Xiao Chen akhirnya keluar. Xiao Chen tidak hanya keluar, tetapi dia bahkan menggunakan siklusnya. Untuk jangka pendek, penguasa Dewa Pengabaian Surga tidak perlu khawatir tentang langkah itu. Xiao Chen menyipitkan matanya dan melihat ke arah kelompok penguasa dewa yang meninggalkan surga. Qitian, apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu sudah gila? Bagi Xiao Chen, pihak lain benar-benar menjadi gila. Surga meninggalkan dewa penguasa sebenarnya berani melepaskan segala bentuk keramahan dengan Primes. Jika surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak berhati-hati, dia mungkin akan menabur benih bencana untuk dirinya sendiri dengan menjadikan dua bilangan prima sebagai musuhnya. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa mencegah orang lain menyerang dan membunuh anggota ras dewa secara diam-diam. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat berkata dengan acuh tak acuh, hentikan omong kosong itu. Ungkapkan semua rahasia Istana Naga Azure dan serahkan semua keuntungan yang Anda peroleh di sana. Lagi pula, meskipun Anda menyelamatkan Ying Zongtian sekarang, Anda tidak akan bisa menyelamatkannya selamanya. Oh ngomong-ngomong, ini juga ada. Tentunya, kamu tidak akan hanya menyaksikan Vien Sovereign senior milikmu ini mati, kan? Kata penguasa dewa meninggalkan surga, merasa aman saat dia mengangkat Raja Roh Rubah. Untuk mencegah Raja Rubah Roh meledakkan diri, penguasa dewa yang meninggalkan surga segera membatasi semua energi pihak lain setelah dia mengalahkannya. Namun, kondisi penguasa surga yang meninggalkan dewa juga tidak terlalu baik. Serangan balik dari Raja Rubah Roh tidak mudah diselesaikan. Meski begitu, itu tidak menjadi masalah. Saat ini, surga meninggalkan dewa penguasa mengendalikan situasi. Mengingat karakter Xiao Chen, dia tidak akan mengabaikan senior dan kakak laki-lakinya. Ini adalah kelemahan kritis Xiao Chen. Hati Xiao Chen tenggelam. Tanpa diduga, dewa penguasa surga meninggalkan memiliki rencana seperti itu. Dia benar-benar sudah gila. Demi tujuan yang belum terverifikasi, dia justru melakukan tindakan seperti itu. Sosok yang disebut-sebut sebagai sosok terkuat di daratan Kunlun ternyata benar-benar tak tahu malu. Menarik, sangat menarik. Xiao Chen tertawa dingin di dalam hatinya. Niat membunuhnya seperti magma yang perlahan menumpuk di bawah tanah. Sejak upacara penganugerahan Raja Xiao Chen, dewa penguasa surga meninggalkan telah mencari masalah untuknya di setiap kesempatan. Kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika Anda mengetahui rahasia Istana Naga Azure, itu tidak akan berguna. Adapun manfaat yang saya peroleh, saya tidak bisa menyerahkannya kepada Anda. Yang paling penting, Xiao Chen mengungkapkan senyuman dingin saat dia menatap mereka dengan dingin. Tatapan dinginnya tidak mengandung sedikit pun emosi. Apa? Jantung surga meninggalkan dewa yang berdaulat berdetak kencang, jelas tidak percaya diri. Kita akan bicara setelah aku selesai membunuh. Semuanya bisa dinegosiasikan. Namun, Raja Hantu Gunung Timur, yang hampir membuat kakak Ying Xiao Chen mati, harus mati. Kaca, Xiao Chen melambaikan tangan kirinya, dan lampu pedang menyala. Kepala Raja Hantu Gunung Timur langsung terbang. Kemudian, dia mengangkat tubuh tanpa kepala Raja Hantu Gunung Timur lebih tinggi sebelum dengan santai membuangnya ke samping seperti sampah. Ledakan. Kepala Raja Hantu Gunung Timur berubah menjadi kilatan merah dan menghilang. Mati. Perdana dari domain hantu, Raja Hantu dari generasi itu, mati di tangan Xiao Chen. Kamu, Bodhisattva Siti Garba, Dewa Mayat Penghukum Surga, dan Dewa Penguasa Surga meninggalkan semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Xiao Chen akan bertindak ekstrim seperti ini. Setelah kepala perdana dipenggal, dia tidak akan mati. Namun, itu dengan syarat kepalanya bisa disambungkan kembali. Dengan hilangnya kepala, tubuh tanpa kepala secara alami sudah mati. Suara mendesing. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari tubuh tanpa kepala itu, esensi kehidupan Raja Hantu Gunung Timur yang mulai memudar. Tempat itu menjadi sunyi. Kelompok surga meninggalkan dewa penguasa benar-benar tercengang. Xiao Chen, tahukah kamu, apa yang kamu lakukan? Dewa penghukum mayat mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Xiao Chen. Suaranya bergetar saat dia berbicara. Aku tahu, aku membunuh seekor anjing. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu tak tertandingi di dunia? Dewa mayat penghukum surga meraung marah dan mengepalkan tinjunya.
Kemudian, 10.000 kekuatan naga segera meledak saat dia meninju Xiao Chen. Tidak menunjukkan rasa takut, Xiao Chen mengedarkan energi esensi sejatinya, dan aura yang melampaui prime muncul dari tubuhnya. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan memasukkan energi esensi benar ke dalamnya saat dia melakukan pukulan balasan. Ledakan hebat terdengar. Angin kencang bertiup, membuat rambut panjang dan pakaian Xiao Chen berkibar-kibar. Bahkan setelah Xiao Chen dengan paksa menerima pukulan ini, kakinya tidak bergerak sama sekali, bahkan satu langkah pun. Meskipun maju ke prime melalui tubuh fisikmu, kamu biasa saja. Xiao Chen tertawa dingin dan menambah pukulannya dengan Grid Dao Energy. Dis Dao muncul di belakang Xiao Chen. Saat dia berdiri di udara, dia seperti pedang harta karun yang terhunus, cemerlang tanpa batas saat dia bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Tinjunya seperti pisau yang baru saja dilepaskannya. Awalnya, keduanya setara. Setelah memasukkan energi Dao besar ke dalam pukulannya, Xiao Chen mendorong sedikit dan langsung meledakkan Dewa Mayat Penghukum Surga. Xiao Chen yang berpakaian putih, rambut panjangnya berkibar, masih belum mengambil setengah langkah pun. Melampaui perdana, surga meninggalkan Dewa Penguasa bergumam pada dirinya sendiri saat perasaan rumit muncul di matanya. Ternyata Istana Naga Azure memang menyimpan rahasia untuk menembus prime. Energi yang digunakan Xiao Chen jelas berasal dari energi primordial. Namun, tampaknya juga satu tingkat lebih tinggi dari energi primordial. Mengingat penglihatan surga meninggalkan Dewa Penguasa, dia sama sekali tidak salah melihat. Baru pada saat inilah ketiganya memahami bahwa kematian Raja Hantu Gunung Timur mempunyai dasar. Nanti, saat kita menyerang bersama, jangan menunjukkan belas kasihan. Kita tidak boleh gegabah sama sekali. Dewa Penguasa Surga meninggalkan mengirimkan proyeksi suara, memberikan instruksi kepada Bodhisattva Sitigarbha dan Dewa Mayat Penghukum Surga. Pandangan aneh muncul di mata Bodhisattva Sitigarbha. Tampaknya dia punya rencana lain. Namun, setelah berpikir sejenak, dia memberikan persetujuannya kepada Dewa meninggalkan surga. Adapun Dewa Mayat Penghukum Surga, dia baru saja dikirim terbang oleh Xiao Chen. Setelah menderita di tangan Xiao Chen, bagaimana dia bisa berpikir untuk menolak? Surga meninggalkan Dewa yang berdaulat berkata, memang, Anda berhasil menerobos belenggu prime. Kalau begitu, kita bisa berdiskusi dengan baik. Selama Anda setuju untuk memberitahu kami rahasianya, kami dapat segera melepaskan Raja Roh Rubah. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Saat aku bilang bicara, maksudku kamu segera meminta maaf. Lepaskan Raja Roh Rubah, dan aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Hahaha. Surga meninggalkan Dewa yang berdaulat tertawa terbahak-bahak seolah dia mendengar lelucon lucu. Dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar sombong. Menyerang. Ketiganya segera melepaskan ki pembunuh mereka, tidak menyembunyikan satupun. Surga meninggalkan Dewa Penguasa bersinar dengan cahaya ilahi yang cemerlang, yang kemudian melonjak ke langit dan membentuk pedang ilahi yang menebas Xiao Chen. Bodhisattva Sitigarbha menjelma menjadi inkarnasi Dharma raksasanya. Sebuah tangan besar menutupi separuh langit saat ia menghantam Xiao Chen bersama dengan kekuatan Buddha tertinggi. Dewa Mayat Penghukum Surga diam-diam menyimpan kekuatan, menunggu Xiao Chen dan Bodhisattva Sitigarbha berbenturan terlebih dahulu sebelum melancarkan serangan puncaknya. Xiao Chen dengan dingin mengamati gerakan ketiganya. 3 bunga hitam dengan 9 kelopak di kedalaman mata kanannya berputar dengan cepat hingga saling bertumpuk. Sebelum surga meninggalkan Dewa Penguasa, yang baru saja membentuk pedang cahaya ilahi, dapat bereaksi, pedang cahaya ilahi itu patah. Kemudian sambaran petir menyambarnya secara bersamaan, membuatnya terluka. Setelah muntah seteguk darah, dia terlempar. Mata petir ilahi hanya membutuhkan satu pandangan untuk memanggil kesengsaraan petir, yang menentukan hidup dan mati seseorang. Dengan 3 sambaran petir yang saling bertumpuk, bahkan seorang prime pun akan terluka parah. Dunia Dharma. Setelah menjatuhkan surga meninggalkan Dewa yang berdaulat, Xiao Chen gemetar dan berubah menjadi sangat besar, kira-kira seukuran Bodhisattva Sitigarbha. Tangan yang awalnya menutupi separuh langit kini tampak tidak berarti lagi. Kemudian, Xiao Chen mengangkat kakinya dan menendang inkarnasi Bodhisattva Sitigarbha dengan kecepatan kilat. Cahaya Buddha yang memenuhi langit tersebar ke segala arah. Mati.
Dewa mayat penghukum surga telah menunggu dengan sabar. Ketika Xiao Chen kembali ke bentuk aslinya, Dewa mayat penghukum surga melesat ke depan seperti anak panah, meluncurkan serangan puncaknya. Dewa mayat penghukum surga telah maju ke tingkat perdana melalui tubuh fisiknya. Jika tinjunya mengenai Xiao Chen, bahkan jika Xiao Chen membela diri, dia akan menderita luka parah. Dengan pukulan ini, ruang bahkan bergetar. Begitu pukulannya mendarat, Xiao Chen akan hancur berkeping-keping. Bibir Dewa Surga yang menghukum mayat melengkung membentuk senyuman. Namun, setelah beberapa saat, angin tiba-tiba menderu di belakangnya. Dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia segera berbalik. Suara mendesing. Namun, semuanya sudah terlambat. Cahaya pedang muncul saat Dewa Penghukum Mayat Surga berbalik. Xiao Chen mengeksekusi jurus penaklukan naga dengan pedang bayangan bulan senjata ilahi transenden, dan dengan kejam menebas dada Dewa Penghukum Mayat Surga. Dewa Mayat Penghukum Surga, yang tubuh fisiknya tidak pernah rusak, terbang kembali dengan darah muncrat dari dadanya. Saat sayap ilahi naga Azure mengepak, Xiao Chen melayang di udara. Sambil memegang Lunar Shadow Sabre, dia dengan dingin menatap ketiga orang yang langsung dia hancurkan. Suasana tirani mutlak, memandang rendah dunia, berasal dari tubuh Xiao Chen. Dia tampak dingin, tanpa emosi, sombong, dan menyendiri. Saat sayap ilahi naga Azure di punggung Xiao Chen mengepak, angin kencang yang tak terbatas menyebarkan awan sejauh 5.000 km. Dia sepertinya berteleportasi ketika dia muncul di hadapan surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Kemudian, Xiao Chen mengulurkan pedangnya dan meletakkan ujungnya di dahi surga meninggalkan dewa penguasa. Selamat, Anda telah menjadi yang terkuat di alam Kunlun. Mulai hari ini, kamu akan menyapu seluruh tempat, tak tertandingi di seluruh dunia. Kulit surga meninggalkan dewa yang berdaulat pucat, senyum pahit di wajahnya. Saya sudah mempertimbangkan konsekuensi kekalahan. Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Lakukan sesukamu. Terkuat di dunia Kunlun, kamu masih terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai tujuan yang harus dikejar. Kembali ke Pulau Bintang Surgawi, Ying Zongtian telah memberitahu Xiao Chen bahwa perbedaan antara Xiao Chen dan surga meninggalkan dewa penguasa tidaklah besar. Mereka berdua memiliki 1000 helai energi primordial. Hanya saja surga meninggalkan dewa penguasa memiliki kekuatan iman, dan kehendak cahaya ilahinya sudah berada di puncak. Adapun Xiao Chen, energi dao besar dan keadaan siklusnya hanya menyentuh permukaan. Oleh karena itu, perbedaan kekuatannya tampak sangat besar. Sejak saat itu, Xiao Chen berhenti menganggap surga meninggalkan dewa yang berdaulat sebagai tujuan apapun. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia akan melampaui surga meninggalkan dewa yang berdaulat cepat atau lambat, melakukan hal itu hanyalah masalah waktu. Yang satu memiliki potensi yang tidak terbatas sementara potensi yang lain terkuras. Dengan perbandingan sederhana antara keduanya, orang dapat dengan mudah mengetahuinya. Ketika Xiao Chen menerobos belenggu kaisar bela diri, maju ke alam tokoh sejati dan menangkap energi esensi benar miliknya sudah kira-kira sama kuatnya dengan energi yang dimiliki oleh banyak bilangan prima. Dengan dukungan Grid Dao Energy, Veritable Essence Energy milik Xiao Chen bahkan lebih kuat. Melampaui surga meninggalkan dewa yang berdaulat hanyalah masalah menunggu kondisi yang tepat untuk berkumpul. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memahaminya. Surga meninggalkan dewa penguasa menyaksikan Xiao Chen berdiri tegak dan mengarahkan ujung pedangnya ke dahi surga meninggalkan dewa penguasa, mendengarkan apa yang dia katakan. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat menjadi agak sedih. Kamu tidak pernah menganggapku sebagai target. Itu masuk akal, saya adalah orang gagal yang bahkan tidak berani berjalan di jalan Kunlun. Xiao Chen melepaskan Azure Dragon Divine Wings miliknya dan menyarungkan pedangnya. Lalu dia bertanya, mengapa kamu tidak memanggil leluhur ras dewa? Kamu seharusnya bisa mengalahkanku dengan memanggilnya keluar. Leluhur ras dewa memiliki kekuatan yang melampaui Prime, bahkan kekuatan yang melampaui Xiao Chen saat ini. Dao surgawi tidak akan mengizinkan kemunculan keberadaan seperti itu. Adapun Xiao Chen, dia baru saja menyentuh garis bawah Dao surgawi. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Harga memanggil dewa ras leluhur lebih besar dari yang Anda kira. Jika aku memanggilnya keluar sekarang,
dia mungkin tidak akan bisa membunuhmu. Namun, saya tidak akan jauh dari kematian. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat agak langsung, tidak menyembunyikan apapun. Anda bisa pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, dendam kami dihapuskan, kata Xiao Chen, memandang dengan acuh tak acuh ke surga meninggalkan dewa yang berdaulat, yang membuat surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak bisa berkata-kata karena tidak percaya. Namun, pada saat berikutnya, dewa penguasa surga meninggalkan merasakan kepahitan yang tak terlukiskan dan kesedihan yang aneh. Dia tahu bahwa mulai sekarang, dia hanya bisa melihat Xiao Chen dari belakang, tidak pernah bisa melampauinya. Dengan membiarkannya pergi dan tidak memaksakan sesuatu terlalu jauh, Xiao Chen menunjukkan kepercayaan pada kekuatannya sendiri, serta kebijaksanaannya. Lagi pula, penguasa dewa yang meninggalkan surga masih bisa memanggil leluhur ras dewa untuk melawan. Jika Xiao Chen mendorong terlalu jauh, kedua belah pihak mungkin akan jatuh. Hanya 2 bulan yang lalu, surga meninggalkan dewa yang berdaulat, seorang perdana, dapat mengirim Xiao Chen terbang dengan masing-masing dari 3 serangan telapak tangannya. Namun, hanya dalam waktu 2 bulan, situasinya berbalik. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat sekarang harus bergantung pada belas kasihan pihak lain untuk pergi. Hidup benar-benar tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sebenarnya, surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak salah, itu seperti yang dia duga. Istana Naga Biru memang menyimpan rahasia untuk menembus Prime. Namun, itu tidak disiapkan untuknya tetapi diserahkan kepada Xiao Chen. Terima kasih banyak. Penguasa dewa yang meninggalkan surga bangkit dan membungkuk, sambil memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Tidak perlu. Anda harus bersyukur karena Kakak Ying dan Raja Rubah Roh belum mati. Kalau tidak, meski dunia terbalik, aku akan terus berjuang sampai aku mengambil nyawamu. Kata-kata dingin ini mengejutkan surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Dia percaya bahwa Xiao Chen pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Tepat pada saat ini, ketika keduanya berbicara, Bodhisattva Sitigarba mengambil kesempatan itu untuk berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Mata Xiao Chen menyipit, dan dia bermaksud mengejar. Meskipun dia bisa melepaskan surga meninggalkan dewa yang berdaulat, dia sama sekali tidak bisa melepaskan Bodhisattva Sitigarba. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, saat Xiao Chen hendak melakukannya, 5 sosok tiba-tiba muncul di udara, menghalangi Xiao Chen. Azure Dragon King, tidak perlu mengejar. Anda sebaiknya kembali ke Samudera Surgawi Berbintang. Kelima sosok tersebut merupakan ahli dari berbagai ras yang menjaga Gunung Kunlun. Mengabdikan diri untuk membela Gunung Kunlun, mereka tidak ikut serta dalam konflik dunia. Saat itu, ketika Xiao Chen menanggung kesengsaraannya, mereka muncul sekali. Hati Xiao Chen langsung tenggelam. Kelima orang ini tidak menampakkan diri kecuali terjadi sesuatu yang besar. Senior, apa yang terjadi di Samudera Surgawi Berbintang? Coba lihat sendiri, dan kamu akan tahu. Kami tidak perlu mengatakan apapun. Tepat setelah mengatakan itu, kelima sosok itu menghilang dari langit. Namun, nasihat ini meninggalkan bayangan di hati Xiao Chen. Ada 3 bilangan prima yang melindungi Samudera Langit Berbintang. Bagaimana bisa terjadi kekacauan besar di sana? Ada Cyclic Astral Lord, Bright Moon Empress, dan Myriad Lauvian Master. Mungkinkah, ketika Xiao Chen memikirkan orang tertentu, dia tidak lagi berani untuk terus berpikir? Dalam perjalanan ke Istana Naga Azure ini, Persatuan Dewa Dao menderita banyak korban, kehilangan perdana. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat juga kehilangan ambisinya sepenuhnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia membuka kancing pembatasan Raja Roh Rubah dan pergi bersama Dewa Penghukum Mayat. Meskipun Xiao Chen mengingat masalah lautan berbintang surgawi, dia masih harus membantu kakak laki-lakinya Ying mengatasi luka-lukanya terlebih dahulu. Xiao Chen, kamu benar-benar berhasil menembus Prime. Raja Rubah Roh telah memperhatikannya sejak awal. Dia agak takut untuk mempercayai hal ini, merasa seperti sedang bermimpi. Xiao Chen telah mengalahkan 3 makhluk tingkat perdana dalam sekejap dan memaksa dewa penguasa surga untuk menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Mengangguk, Xiao Chen berkata, seharusnya begitu. Senior, saya benar-benar minta maaf atas semua masalah kali ini. Raja Rubah Roh tersenyum dan berkata, tidak apa-apa.
Kemampuan Anda untuk menembus Prime adalah hal yang paling ingin saya dan Supreme Sky Prime lihat. Jangan ngobrol dulu. Cepat, bantu Ying Zongtian mengatasi luka-lukanya. Benar, Xiao Chen segera menarik api surgawi salju ilahi dan melepaskan Ying Zongtian dari es. Kemudian, dia mengedarkan dan memasukkan energi esensi sejati miliknya ke dalam tubuh Ying Zongtian. Xiao Chen ingat bahwa ketika dia menerobos ke Martial Monarch, energi yang dia pegang dikenal sebagai intisari, yang juga berarti esensi sejati atau esensi sejati. Catatan TL, dalam bahasa mentah Cina, kedua energi ini ditulis dengan karakter yang sama persis. Ketika saya pertama kali menerjemahkan istilah tersebut, saya memilih untuk menerjemahkannya secara berbeda untuk menghindari pengulangan. Sepertinya itu mungkin membuat kesalahan. Namun, saya masih merasa bahwa menyebutnya energi esensi benar adalah pilihan yang lebih baik untuk disesuaikan dengan ranah kultivasi, jadi saya tetap menggunakannya. Oleh karena itu, saya sedikit mengubah penjelasan bagian ini di sini agar istilah yang berbeda cocok. Namun, intisari itu tidak sama dengan energi esensi sejati ini. Salah satunya adalah hasil pemurnian energi spiritual sedangkan yang lainnya lahir dari energi primordial tetapi juga melampaui energi primordial. Perbedaan keduanya seperti siang dan malam. Orang yang sejati. Untuk menjadi dewa, seseorang harus menjadi manusia terlebih dahulu. Xiao Chen bertanya-tanya bagaimana zaman bela diri berkembang di alam di luar 3000 alam besar. Pikiran seperti itu terlintas di benak Xiao Chen. Ketika Ying Zongtian membuka matanya, pikiran Xiao Chen kembali ke dunia nyata. Aku tidak mati. Ying Zongtian merasakan sakit kepala yang hebat. Ingatannya untuk sementara kabur, dia tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi. Raja Roh Rubah tersenyum dan menjawab, kamu belum mati, masih hidup dengan baik. Setelah Xiao Chen keluar dari istana, dia sendiri yang mengalahkan Raja Hantu Gunung Timur, Dewa Mayat Penghukum Surga, Dewa Penguasa Surga meninggalkan, dan Bodhisattva Sitigarba. Kamu berhasil menerobos. Kegembiraan cerah berkobar di mata Ying Zongtian. Karena pertemuan yang tidak disengaja di Istana Naga Azure, aku dapat dianggap telah menerobos. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Ketika Ying Zongtian mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus 3 kali. Tawanya yang riuh membawa kegembiraan dan kegembiraan liar yang tak bisa disembunyikan. Ying Zongtian, jangan terlalu bersemangat. Kamu baru saja pulih, saran Raja Rubah Roh. Ying Zongtian melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Spirit Fox, kamu tidak mengerti. 10 tahun. Saya telah menunggu 10 tahun untuk hari ini. Aku menunggu terlalu lama. Mampu hidup cukup lama untuk melihat Xiao Chen melampaui Prime adalah harapan terbesar dalam hidupku. Saat itu, demi melindunginya, saya menyerah pada akumulasi saya dan menerobos ke Prime. Kini, fakta membuktikan pilihan saya benar. Sebenarnya ada puncak di atas Prime. Ying Zongtian tidak bisa menahan kegembiraannya. Penjelasannya benar, dia benar-benar telah menunggu 10 tahun untuk hari ini. Pada akhirnya, Ying Zongtian bahkan hampir mati tanpa melihat Xiao Chen melampaui Prime. Di mana Raja Hantu Gunung Timur? Ying Zongtian bertanya dengan ekspresi dingin ketika dia tiba-tiba teringat orang ini. Aku sudah membunuhnya. Ying Zongtian tercengang mendengar ini. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, pilihan bagus untuk membunuhnya. Orang yang begitu hina sungguh memalukan bagi Primes. Nada suara Ying Zongtian sangat dingin. Jelas sekali, dia sangat membenci Raja Hantu Gunung Timur. Akan sulit baginya untuk melampiaskan kebencian ini tanpa membunuhnya. Tiba-tiba, cahaya merah spiritual muncul di langit barat jauh, warna darahnya bahkan lebih kaya daripada warna matahari terbenam. Sepertinya sesuatu terjadi sangat jauh, mungkin pertempuran yang sangat mengerikan. Ketiganya merasakan aura yang sangat menakutkan yang membuat ekspresi mereka langsung berubah. Itu datang dari arah samudera langit berbintang. Apa yang terjadi di lautan langit berbintang? Bahkan pertarungan antar Primes tidak akan menghasilkan aura yang begitu menakutkan, gumam Raja Rubah Roh dengan cemberut yang berat. Ying Zongtian berpikir keras. Xiao Chen, sebaiknya kamu segera kembali. Sesuatu yang besar mungkin sedang terjadi di samudera surgawi berbintang. Pada akhirnya, aku juga harus mengatur ulang kekuatan Istana Dewa Bela Diri. Sesuatu telah berubah di lautan langit berbintang, jadi Xiao Chen harus kembali.
Namun, sebelum dia kembali, ada sesuatu yang harus dia lakukan. Kakak, kamu harus kembali ke Istana Dewa Bela Diri dulu. Aku masih harus kembali ke Istana Naga Azure untuk sementara waktu. Xiao Chen keluar dari Istana Naga Azure dengan tergesa-gesa, meninggalkan banyak hal yang belum terselesaikan. Karena kakak laki-lakinya baik-baik saja, Xiao Chen harus masuk kembali. Ying Zongtian mengangguk dan segera pergi. Meskipun dia terluka, selama dia menunjukkan dirinya hidup di Istana Dewa Bela Diri, dengan prestise sebagai perdana, dia bisa menekan 3 guru suci dan mengumpulkan semua kekuatan Istana Dewa Bela Diri. Raja Rubah Roh memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan pergi juga. Sekarang, karena sesuatu yang besar telah terjadi di Samudera Langit Berbintang, seluruh dunia Kunlun mungkin akan mengalami kekacauan besar. Vien Domain akan membutuhkannya di sana untuk mengambil alih komando. Ketika Xiao Chen memasuki Istana Naga Azure, dia menemukan bahwa kuda naga tua dan item spirit lainnya telah menunggu lama. Maaf, mohon jangan salahkan kami karena menyembunyikannya dari Anda. Jika kami tidak melakukannya, Anda tidak akan bisa membersihkan jalan pencobaan, kata kuda naga tua. Setiap orang memiliki pendirian dan posisi berbeda. Cara mereka memandang masalah juga berbeda. Xiao Chen bisa memahami ini. Pihak lain melakukannya demi kebaikannya sendiri. Hal yang paling penting adalah Ying Zongtian dan Raja Rubah Roh sama-sama beruntung, tidak ada hal besar yang terjadi pada mereka. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan menyalahkan orang-orang ini. Saya mengerti. Saya ingin mengambil api asal api surgawi. Juga, saya ingin memindahkan Istana Naga Azure ke Pulau Bintang Surgawi. Senior, apakah itu mungkin? Istana Naga Azure sendiri adalah harta karun tertinggi. Dengan Istana Naga Azure yang menjaga Pulau Bintang Surgawi, setidaknya, gerbang naga tidak perlu khawatir. Kuda naga tua ragu-ragu sejenak sebelum berkata, segala sesuatu di Istana Naga Azure adalah milikmu. Secara alami, Anda mungkin memiliki api asal api surgawi. Namun, agak sulit untuk memindahkan Istana Naga Azure ke Pulau Bintang Surgawi. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih belum bisa menyempurnakan Istana Naga Azure. Bisakah Anda melakukan yang terbaik untuk membantu saya menemukan solusinya? Xiao Chen meminta dengan hormat. Bagaimana kalau kamu membawanya kembali secara fisik? Karena Anda tidak dapat memperbaikinya, Anda hanya dapat menggunakan metode bodoh seperti ini. Itu hanya akan melelahkan. Pria berbaju biru itu tiba-tiba menyarankan sambil tersenyum. Kuda naga tua itu tertegun beberapa saat. Kemudian, dikatakan, itu adalah solusinya. Bisakah formasi penyegelan absolut 5 elemen dipindahkan juga? Tentu saja, inti dari formasi penyegelan absolut 5 elemen adalah Istana Naga Azure. Terlebih lagi, Istana Naga Azure tidak ada di sini di masa lalu. Dengan demikian, masalah pemindahan Istana Naga Azure ke gerbang naga telah diselesaikan. Orang tua berpakaian hitam mengeluarkan kristal ungu yang berisi api asal api surgawi dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Setelah Xiao Chen dengan hati-hati menyimpannya, dia menemukan bahwa kuda naga tua itu sedang menatapnya dengan ekspresi muram seolah-olah ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Senior, apakah Anda punya instruksi untuk saya? Sudahlah, untuk saat ini tidak perlu. Jalani urusanmu dulu. Setelah keadaan tenang beberapa saat, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Selain itu, sebagai Master Istana Naga Azure, kamu memiliki beberapa tugas yang harus dipenuhi. Xiao Chen berpikir keras sambil mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Tidak ada satu pihak saja yang mendapat manfaat tanpa ada kewajiban apapun. Mendapatkan warisan dan menerobos belenggu Kaisar Bela Diri merupakan sebuah keuntungan. Namun, Xiao Chen masih belum mengetahui tugasnya. Meski begitu, tidak perlu terburu-buru. Karena kuda naga tua tidak menjelaskan, tidak nyaman bagi Xiao Chen untuk bertanya. Terlebih lagi, ini memang bukan waktunya untuk memikirkannya. Setelah keluar dari Istana Naga Azure, Xiao Chen berjalan mengitari tembok di luar. Begitu dia menemukan sudut yang cocok, dia meraihnya dengan kedua tangan dan menariknya dengan sekuat tenaga. Gemuruh, Istana Azure Dragon benar-benar tumbang seperti pohon besar. Xiao Chen merasa sangat lelah seolah sedang membawa gunung. Namun, betapapun lelahnya dia harus memindahkannya. Ini adalah harta karun yang bahkan lebih berharga daripada segunung emas.
Sambil memegang bagian bawah istana naga Azure, dia mengertakkan gigi, dan vital ki-nya melonjak seperti sungai besar yang mengalir tanpa henti. 1000 helai energi berbentuk naga menari-nari di belakang Xiao Chen, bergerak kemana-mana. Menggunakan 1000 kekuatan naga, Xiao Chen berteriak dan akhirnya berhasil membangkitkan seluruh istana naga Azure. Kemudian, dia melayang ke udara, terbang ke arah samudera surgawi berbintang. Kemanapun Xiao Chen lewat, orang-orang yang melihatnya tercengang. Ini hanyalah pemandangan yang ajaib, Xiao Chen benar-benar membawa seluruh istana naga Azure. Meskipun ini tampak sederhana, seolah-olah seseorang dapat memindahkan istana naga Azure hanya dengan kekuatan yang cukup, di dunia ini, hanya Xiao Chen yang dapat melakukan ini. Selama kuda naga tua itu tidak mau, siapapun, bahkan dewa mayat penghukum surga, yang telah maju ke Prime melalui tubuh fisiknya, tidak akan bisa mendekati istana naga Azure, apalagi mengambilnya. Meskipun Xiao Chen menganggap ini melelahkan, dia tidak bersantai sedetik pun, mengkhawatirkan situasi samudera langit berbintang dan keselamatan orang-orang gerbang naga. Dia langsung membentangkan sayap ilahi naga Azure dan menghabiskan energi esensi sejati miliknya untuk terus mengepakkan sayap itu. Kemanapun Xiao Chen lewat, angin kencang bertiup. Dia seperti pedang tajam yang menempuh jarak ribuan kilometer, merobek terowongan panjang menembus awan. Dengan mengandalkan sayap ilahi naga Azure dan energi esensi sejatinya, Xiao Chen akhirnya tiba di tepi laut setengah hari kemudian. Kini setelah dia semakin dekat, awan spiritual merah di atas samudera langit berbintang menjadi semakin jelas. Awan spiritual merah itu tidak terdiri dari aura amat buruk. Warna merah segar melambangkan pembantaian, suatu pertanda buruk. Namun, awan spiritual merah itu jelas memiliki energi spiritual murni, selain pembantaian. Hal ini sangat mencolok di awan merah pekat, yang membingungkan Xiao Chen. Apa yang sedang terjadi? Saya meninggalkan token pesan pada Mo Chen. Dia seharusnya mengirimiku pesan jika terjadi sesuatu. Namun, saya belum menerima pesan apapun. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Mo Chen? Mendengar hal ini, Xiao Chen menjadi lebih cemas, jadi dia membuat sayap Dewa Naga Azure di punggungnya mengepak lebih keras. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, banyak sosok muncul dari permukaan laut. Xiao Chen, yang memegang istana Naga Azure, melihat mereka dengan sangat jelas. Ini adalah orang-orang dari ras merfolk dari Chaotic Demonic Sea. Cepat, lihat, itu adalah Raja Naga Azure Xiao Chen. Beritahu Ratu segera. Perlombaan merfolk segera memperhatikan Xiao Chen. Segera, Ratu Yaoyan dari ras merfolk, dikawal oleh eselon atas ras merfolk, bergegas mendekat. Dia memberikan beberapa instruksi kepada yang lain, meminta mereka untuk terus membawa ras merfolk ke pantai. Maaf, saya sedang membawa istana Naga Azure sekarang dan tidak bisa memberi salam kepada Anda. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi dengan samudera surgawi berbintang dan apa yang kalian semua lakukan? Xiao Chen bertanya dengan cemas, lalu menunjukkan ekspresi tak berdaya saat dia mengangkat istana Naga Azure sebagai penjelasan ketika dia melihat Yaoyan berjalan ke arahnya sendirian. Catatan TL, sapaannya mencakup isyarat tangan memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan bukan hanya mengucapkan kata-kata. Yaoyan melihat Xiao Chen tampak kesulitan. Dia bertanya, apakah ini istana Naga Azure? Sepertinya Anda sudah masuk. Mungkin samudera surgawi berbintang masih bisa diselamatkan. Ekspresi Xiao Chen berubah, dan dia berkata dengan cemberut, tolong beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Yaoyan menghela nafas panjang dan berkata, semuanya sudah berakhir. Sekarang, selain Cyclic Astral Palace, Lunar Palace, dan Myriad Vien Island, semua tanah suci di samudera langit berbintang berada dalam reruntuhan. Faksi dan sekte lain dibasmi, seolah-olah ini adalah hari kiamat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tahu tentang pasar laut yang dikuasai oleh Master Harta Karun, kan? Awalnya, semua orang mengira patung abadi besar itu hanyalah hiasan. Namun, semuanya menjadi hidup. 18 patung abadi menyapu tempat itu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Akademi Provinsi Surgawi, 5 sekte racun, dan surga Yin Yang, 3 tanah suci abadi, adalah yang pertama dihancurkan. Bahkan Master Sekte dari 5 sekte racun tidak dapat melarikan diri tepat waktu, tergencet menjadi pasta daging oleh patung abadi.
Ekspresi Yao Yan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Namun, kata-katanya terdengar seperti cerita fantasi, terlalu mengejutkan. Xiao Chen memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, kamu pasti sedang mengerjaiku. Bagaimana para dewa yang mati itu bisa hidup kembali? Aku tidak bercanda. Sebentar lagi, bencana ini akan melanda seluruh lautan dunia. Pada saat itu, tidak akan ada satupun tempat damai yang tersisa. Ini, Xiao Chen ingat bahwa Master Iblis Hukum Segudang pernah berkata bahwa ada bahaya yang tersembunyi di lautan langit berbintang. Entah hal itu tidak akan terjadi, atau jika hal itu terjadi, maka itu akan menjadi hari kiamat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat itu, Xiao Chen tidak mempercayainya. Tanpa diduga, hal ini terjadi dalam 2 bulan. Dia juga ingat bahwa Vien Master Myriad Law telah menyuruhnya untuk menghargai hari-hari damai yang dia alami. Anehnya, kata-kata Master Iblis Hukum Segudang tepat sasaran. 2 bulan yang damai merupakan ketenangan sebelum badai. Bagaimana gerbang naga? Seperti apa situasi Pulau Bintang Surgawi? Xiao Chen dengan cepat bereaksi, ekspresinya berubah. Mo Chen bahkan tidak berhasil mengirimkan pesan. Mungkinkah gerbang naga dikelilingi oleh patung abadi dan langsung dihancurkan? Ketakutan membanjiri seluruh tubuhnya. Xiao Chen benar-benar tidak ingin hal seperti sekte berpakaian darah yang menyandera seluruh gerbang naga terjadi lagi. Saya tidak yakin. Setelah saya menerima kabar tersebut, saya segera mempersiapkan perlombaan merfolk untuk migrasi. Chaotic Demonic Sea tidak akan bertahan lama dalam keadaan damai. Saya perlu menjauhkan orang-orang saya dari lautan secepat mungkin. Yao Yan mengungkapkan ekspresi permintaan maaf dengan sedikit kelelahan dan ketidakberdayaan. Ada juga sedikit keputusasaan di kedalaman matanya. Hati-hati, aku harus pergi dulu, kata Yao Yan lembut, rasa lelahnya terlihat di wajahnya. Xiao Chen bertanya, mau kemana? Ke Gunung Kunlun. Itu adalah tempat teraman di seluruh alam Kunlun. Memang benar, itu adalah tempat teraman di seluruh dunia daratan Kunlun. Dalam bencana iblis sebelumnya, tempat perlindungan selalu berada di Gunung Kunlun. Namun, kali ini, mungkin tidak ada tempat yang aman di seluruh daratan Kunlun. Hati-hati di jalan. Xiao Chen mengirim Yao Yan dengan mata dan hati yang berat. Dia baru saja pergi selama beberapa hari, namun samudera langit berbintang mengalami perubahan drastis. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan perjalananku ke Istana Naga Azure? Semakin Xiao Chen memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Perjalanannya ke Istana Azure Dragon telah menduduki setengah dari wilayah primes di daratan Kunlun, melukai mereka, dan 1 orang bahkan meninggal. Jika dia tidak secara khusus menolak untuk meminta Cyclic Astral Lord dan primes lautan berbintang surgawi lainnya untuk datang, seluruh lautan langit berbintang pasti sudah runtuh. Sudahlah, saya akan pergi ke Pulau Bintang Surgawi dulu. Saat ini, urusan pertama adalah memverifikasi keamanan gerbang naga. Setelah Xiao Chen mengetahui posisinya, sayap ilahi naga Azure mengepak dengan ganas, dan dia menempuh jarak 50 km, bergerak seperti kilat dan angin kencang. Dia seperti raja legendaris. Suara mendesing. Saat Xiao Chen memasuki dunia samudera, sesuatu yang aneh terjadi. Saat membawa istana naga Azure, dia merasakan tekanan pada dirinya meningkat. Sebelumnya, aura yang dia rasakan telah menimbulkan sedikit rasa takut. Saat dia memasuki dunia samudera, aura ini muncul di mana-mana, menyebar ke seluruh dunia dan menyelimuti dunia samudera. Tekanan tersebut memaksa Xiao Chen turun ke permukaan laut. Huci, 10 gelombang aneh segera melonjak hingga ke awan. Setelah dia mendarat, terbang kembali menjadi jauh lebih sulit. Jika Xiao Chen meletakkan istana naga Azure, dia bisa terus terbang. Namun, itu tidak ada gunanya. Melakukan semua upaya itu demi memindahkan istana naga Azure ke gerbang naga. Aku akan berjalan kaki jika perlu. Mengingat kecepatan saya, jika saya berlari sekuat tenaga, saya tidak akan lebih lambat. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen berlari di laut, masih membawa istana naga Azure. Saat dia menjelajah lebih jauh ke dunia samudera, tekanan pada dirinya perlahan meningkat. Kemanapun dia lewat, dia melihat lebih banyak lagi faksi samudera yang melarikan diri dalam kekacauan. Sebagian besar masyarakat panik karena menyerah pada sekte mereka yang telah berdiri selama ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun. Orang-orang ini tidak punya pilihan.
Bagaimanapun, bahkan tanah suci abadi seperti Akademi Provinsi Surgawi telah dihancurkan. Beraninya mereka tetap berada di lautan. Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin tidak bisa pergi saat mereka menginginkannya. Kadang-kadang, Xiao Chen bertanya kepada orang-orang tentang lautan berbintang surgawi dan gerbang naga. Orang-orang ini memiliki pemahaman kasar tentang situasi di lautan langit berbintang. Namun, mereka tidak tahu tentang gerbang naga. Ekspresi beberapa dari mereka sedikit berubah ketika mereka mendengar bahwa Xiao Chen ingin pergi ke lautan langit berbintang. Lautan surgawi berbintang telah berubah menjadi neraka. Patung immortal hanyalah mesin pembunuh. Kemanapun mereka lewat, darah mengalir seperti sungai. Hanya dengan satu langkah, mereka akan membunuh semua orang di kota. Tepat, teman saya berhasil melarikan diri dari sana. Langit benar-benar merah tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Terlebih lagi, orang-orang dari Master Harta Karun masih terus menangkap orang. Ini adalah pemandangan yang kejam untuk dilihat. Bahkan 3 tanah suci abadi dengan bilangan prima sebagai komandonya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Berita yang didapat Xiao Chen suram. Bahkan ada beberapa penggarap kaisar bela diri yang ketakutan konyol. Namun, dia tetap bersikeras untuk pergi ke Samudera Surgawi berbintang. Xiao Chen meningkatkan kecepatannya, terus bergerak maju. Setelah setengah hari, dia akhirnya tiba di pinggiran Samudera Surgawi berbintang. Aduh, gagal, gagal. Burung laut menutupi langit dan matahari di atasnya, bahkan memisahkan diri dari pasangannya. Ada berbagai macam binatang buas di permukaan laut, menunggangi angin dan ombak, melarikan diri dari lautan langit berbintang. Xiao Chen sedikit mengernyit. Orang-orang rela melepaskan dan meninggalkan cita-cita dan ambisi mereka. Burung dan binatang menyerbu, apa sebenarnya yang terjadi di Samudera Langit Berbintang. Sepanjang jalan, dia melihat banyak dari para pembudidaya ini telah kehilangan keinginan untuk melawan. Mereka hanya peduli untuk melarikan diri, tidak menunjukkan sedikit pun keberanian. Apakah musuhnya sekuat itu? Lautan berbintang surgawi, tunjukkan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Menjadi agak keras kepala, Xiao Chen terus membawa istana naga Azure dan melawan arus orang, menghadapi ejekan yang tak terbatas. Tubuh Xiao Chen dan istana naga Azure yang dia angkat memancarkan kekuatan naga yang kuat. Binatang laut yang ganas, bergerak seperti gelombang pasang, tidak berani mencari masalah untuknya. Xiao Chen seperti pedang tajam yang menusuk ke depan saat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengambil inisiatif untuk meninggalkan jalan untuknya. Begitu Xiao Chen memasuki Samudera Langit Berbintang, bau busuk yang menyengat, bercampur dengan bau air laut, menyerang hidungnya. Ketika dia melihat sekeliling, pulau-pulau di sepanjang pinggiran Samudera Langit Berbintang menjadi sunyi, semua penghuninya telah melarikan diri. Gemuruh, suara pertarungan sengit terdengar di langit jauh. Saat cahaya meletus, langit tampak seperti terkoyak, cahaya bintang tak terbatas menyinari. Xiao Chen samar-samar bisa melihat siluet raksasa. Bahkan dari jarak puluhan ribu kilometer, dia bisa merasakan tekanan dan kekuatan yang sangat dahsyat. Itu menuju ke arah Cyclic Astral Palace. Yang bertarung seharusnya adalah Cyclic Astral Lord dan beberapa patung immortal. Xiao Chen membuang muka, tetap diam dan menunjukkan ekspresi cemberut. Sayap Dewa Azure Dragon di punggungnya terbentang lagi. Sayapnya mengepak dengan ganas. Suara mendesing. Xiao Chen melayang ke udara sekali lagi, menahan tekanan yang sangat besar. Sekarang setelah Xiao Chen sampai sejauh ini, dia sangat cemas. Bahkan jika dia menghabiskan energi esensi sejati miliknya, dia harus mempercepat kedatangannya di Pulau Bintang Surgawi. Dengan satu kepakan, angin kencang bertiup, dan Xiao Chen bergerak sejauh 500.000 kilometer seperti meteor yang merobek langit. Saat angin bertiup di telinganya, rambut panjangnya tergerai liar, dan pakaiannya berkibar-kibar dengan keras. Saat dia dengan santai mengamati sekelilingnya dengan pandangan sekilas, dia melihat bahwa banyak pulau memiliki cahaya api yang membubung dari sana. Orang-orang dari Master Harta Karun sedang mengambil tawanan dari antara reruntuhan. Orang-orang ini sangat kejam dan kejam, memasukkan para tawanan ke dalam sangkar seolah-olah mereka adalah binatang buas. Terlalu banyak tawanan. Xiao Chen tidak bisa menyelamatkan mereka semua meskipun dia menginginkannya. Terlebih lagi, orang-orang dari Master Harta Karun tidak langsung membunuh orang-orang yang mereka tangkap.
Sebaliknya, para tawanan ini dikurung. Ini membuat Xiao Chen memikirkan sesuatu, pengorbanan darah. Pengorbanan darah Dewa Iblis membutuhkan darah dalam jumlah besar dari manusia dan jiwa yang hidup. Mungkinkah Master Harta Karun benar-benar terhubung dengan dunia iblis jurang dalam? Tanpa banyak waktu berpikir, Xiao Chen dengan cepat maju. Heavenly Star Island akhirnya muncul di batas penglihatannya. Di luar dugaan, kawasan laut ini benar-benar sunyi, tidak ada aktivitas. Bau busuk di udara juga tidak ada. Suara mendesing. Xiao Chen mendarat di laut dan melihat sekeliling dengan curiga. Pertarungan sengit yang dia harapkan tidak terjadi. Adegan berdarah yang dia harapkan juga tidak muncul. Bagaimana dengan gerbang naga? Xiao Chen mendongak dan menggunakan mata langitnya. Suara mendesing. Mata surgawi berubah menjadi pupil berbentuk belah ketupat dan melesat keluar. Setelah bergerak sejauh 500 km, ia melayang di udara. Mata berbentuk belah ketupat itu seperti mata dewa, melihat segala sesuatu di bawah dengan jelas tanpa melewatkan apapun. Mata surgawi memfokuskan visinya ke Pulau Bintang Surgawi. Mo Chen dan orang-orang gerbang naga lainnya berada di kota. Meski mereka semua menunjukkan ekspresi cemas, mereka semua ada di sana. Mereka baik, orang-orang di gerbang naga baik-baik saja. Xiao Chen menarik mata surgawi dan merasakan kegembiraan yang liar saat dia bergegas menuju Pulau Bintang Surgawi. Bang, 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 Xiao Chen mendorong dengan kakinya. Setiap kali kakinya mendarat, gaya ke bawah yang sangat besar menimbulkan gelombang tak terbatas, yang terlihat bahkan dari jauh, ke langit. Setelah sekitar 7 menit, Mo Chen dan yang lainnya di kota menemukan sebuah istana melayang di atas laut. Itu adalah Istana Naga Azure. Penglihatan Mo Chen sangat bagus, sesuatu yang dilatih dengan membaca banyak buku secara ekstensif. Hanya dengan melihat siluet yang samar-samar, dia berhasil mengenali istana tersebut. Nona Mo, sepertinya ada seseorang di bawah istana. Segera, orang-orang di kota melihat pemandangan aneh ini. Ekspresi Mo Chen berubah terkejut, dan dia berseru, "Itu kakak Xiao. Cepat, suruh dia berhenti dan jangan datang ke sini." Yang lain sepertinya terbangun dari mimpi dan berteriak. Mereka tidak tampak bersemangat atau senang melihat Xiao Chen. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Xiao Chen berada terlalu jauh dan tidak dapat mendengarnya. Pada saat dia bisa, dia menemukan orang tambahan di depannya, Tuan Muda Harta Karun Yiling. Yiling menyilangkan tangan di depan dada sambil tersenyum. Lalu, dia berkata, "Azure Dragon King, sudah lama sekali." Xiao Chen dengan cepat melihat sekeliling dan tidak melihat orang lain di sekitarnya, jadi dia segera meningkatkan kewaspadaannya. Tidak perlu memeriksanya, ini hanya aku. Lumayan, kamu bahkan berhasil memindahkan Istana Naga Azure. Anda pasti ingin menempatkannya di Pulau Bintang Surgawi. Yiling menambahkan dengan senyuman licik dan ekspresi mengejek, sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Patung abadi muncul di belakang Yiling, perlahan-lahan muncul dari laut dan naik semakin tinggi. Segera, patung abadi menjulang tinggi di atas Istana Naga Azure, menghasilkan bayangan besar yang menyelimuti Xiao Chen. Sense spiritual tajam Xiao Chen mengambil patung immortal serupa yang perlahan muncul di belakangnya juga. Xiao Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Ini adalah jebakan. Master Harta Karun telah meramalkan bahwa dia akan muncul di sini. Master Harta Karun memiliki total 18 patung abadi namun mengubur 2 di sini sebagai persiapan untuk Xiao Chen. Tidak heran tidak ada orang di gerbang naga yang berani keluar atau menggunakan token pesan untuk menghubungi Xiao Chen. Mereka takut dia akan terburu-buru setelah mendengar berita itu dan pada akhirnya terjebak. Namun, Master Harta meramalkan bahwa Xiao Chen pasti akan datang. Terlebih lagi, dia benar. Xiao Chen, cobalah hadiah besar yang aku siapkan untukmu. Hahaha. Yiling tertawa keras kemudian, sosoknya perlahan memudar. Itu hanya tiruan. Jelas, dia tidak begitu berani untuk benar-benar tampil di hadapan Xiao Chen. Bagaimanapun, Xiao Chen bisa langsung menaklukkannya dari mana saja dalam jarak 1 km. Patung-patung immortal kolosal berdiri setinggi 10 km. Setelah memperlihatkan hanya separuh tubuh mereka sudah menjulang tinggi di atas Xiao Chen dan Istana Naga Azure. Bangkit! Xiao Chen berteriak dan mengangkat Istana Naga Azure lebih tinggi ke udara.
Kemudian, dia dengan ganas melemparkan istana naga Azure dengan kedua tangannya menuju Pulau Bintang Surgawi. Selama istana naga Azure mencapai Pulau Bintang Surgawi dan menyusun formasi penyegelan absolut 5 elemen, gerbang naga akan aman, dan Xiao Chen tidak perlu khawatir. Dia kemudian mengeksekusi seni naga ikan dan menjalin di antara dua patung abadi dalam bentuk busur, melarikan diri dari perangkap mereka dan bergerak sejauh 10 kilometer. Ketika Xiao Chen melihat ke atas, kedua patung abadi itu seperti dua gunung tinggi. Meskipun dia memiringkan kepalanya kembali hingga batasnya, dia hanya bisa melihat sampai ke leher patung immortal. Salah satu dari dua patung itu agak istimewa, ada pedang di punggungnya. Xiao Chen bertanya-tanya apakah ia akan menggunakan pedang. Dia juga bertanya-tanya apakah patung sebesar itu gesit atau tidak. Bagaimana mereka bisa menyerangnya, yang bagi mereka pasti terlihat seperti semut. Kemampuan patung immortal untuk menghancurkan sebuah pulau atau sekte tidak perlu diragukan lagi. Mengingat ukurannya yang sangat besar, ia hanya perlu menghancurkan sebuah kota. Namun, Xiao Chen mau tidak mau meragukan kehebatan tempur patung immortal dalam pertarungan 1 lawan 1. Sementara dia memikirkan hal ini, salah satu patung immortal mengepalkan tangannya dan dengan kejam meninju dia. Segera, matahari di atas Xiao Chen menghilang. Tinju itu seperti gunung, menyelimutinya dalam kegelapan. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas, dia berhasil menghindari serangan itu dengan relatif mudah. Tepat ketika Xiao Chen hendak melepaskan napas tertahannya, dia menemukan bayangan lain di atas dirinya. Kepalan tangan patung immortal yang terkepal erat telah terbuka, memperluas area serangan sejauh 1 kilometer lagi. Akibatnya, dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia tidak punya pilihan selain menyelam ke laut dan tenggelam dengan cepat. Bang! Air lautnya terbelah seperti tahu sebelum terciprat kemana-mana. Kekuatan luar biasa dari serangan telapak tangan menyebar melalui air dan masih mengenai Xiao Chen, membuatnya terlempar ke lumpur di dasar laut seperti bola meriam. Kemudian, kedua patung immortal itu tenggelam pada saat yang sama, mengangkat kaki mereka untuk menginjak. Seketika, dunia berguncang, dan banyak pulau retak. Air laut yang tak terbatas tidak dapat menahan kekuatan yang luar biasa ini dan terdorong menjauh. Sebuah lubang besar muncul di permukaan laut. Pada saat yang sama, gelombang tinggi dan bergelombang menyebar ke segala arah. Angin kencang bertiup di langit, dan hujan lebat turun. Kekuatan besar dari patung immortal menyebabkan segala macam fenomena misterius muncul. Kilat menyambar dan guntur pecah. Badai di atas laut tampak seperti kiamat. Setelah tenggelam ke dasar laut, kedua patung immortal itu dengan paksa menginjaknya keluar. Pakaian Xiao Chen berlumuran lumpur. Pertukaran yang cepat dan sederhana menempatkannya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kini, dia tidak lagi berani meremehkan kehebatan tempur patung immortal dalam pertarungan solo. Suara mendesing. Tangan kedua patung immortal itu bergerak cepat, membentuk segel tangan. Ekspresi Xiao Chen berkedip. Mungkinkah mereka juga menggunakan keterampilan sihir? Sesaat kemudian, tebakan Xiao Chen terbukti benar. Listrik berderak di antara 5 jari patung immortal dengan pedang saat ia mengulurkan tangannya. Meretih, ribuan tombak sepanjang 100 meter muncul di langit, kilat tak terbatas menari di sekitar setiap tombak. Saat hujan terus berlanjut, tombak yang padat mengelilingi Xiao Chen. Sambil berpikir, 7 senjata ilahi muncul di sekitar Xiao Chen. 7 sosok muncul di tengah hujan, memahami 7 dosa mematikan. Formasi pedang Yin Yang, yang dibentuk oleh 7 orang, membantu Xiao Chen memblokir tombak petir, satu demi satu. Pada saat ini, keterampilan sihir dari patung abadi lainnya telah selesai, dan ia membuka mulutnya. Api melonjak. Nyala api ini adalah api sejati yang digunakan para dewa untuk memurnikan pil. Api itu tidak lebih lemah dari api tingkat kekacauan awal seperti api ilahi salju surgawi. Apalagi nyala api ini datang dalam jumlah banyak. Saat nyala api muncul, ia menyebar sejauh 500 km, tidak ada jalan keluar. Diagram api Taiji Yin Yang. Xiao Chen melambaikan kedua tangannya, dan diagram api Taiji Yin Yang yang cemerlang muncul di depan, menghalangi api sejati yang padat. Saat diagram api Taiji Yin Yang hampir hancur, Xiao Chen melayang ke udara dan, dengan beberapa kilatan, meninggalkan lautan api. Meskipun dia berhasil melarikan diri dari lautan api,
sulit baginya untuk menghindari tombak petir yang jatuh dari langit, yang mengeluarkan rangkaian percikan api yang berkilauan saat menghantamnya. Badai surga berbintang. Xiao Chen mengambil waktu sejenak untuk menstabilkan dirinya, lalu melakukan serangan balik dengan keterampilan sihir kecil Starry Heaven Storm. Dia sekarang memiliki kekuatan luar biasa, dan energi sihir di lautan kesadarannya seluas lautan. Oleh karena itu, mengeksekusi keterampilan sihir kecil ini adalah masalah sederhana. Langit malam muncul di atas. Bintang-bintang di alam semesta berkelap-kelip tanpa akhir. Langit berbintang yang luas adalah papan catur yang ditempa oleh takdir, bintang-bintang menghiasi langit pada potongan-potongan papan tersebut. Langit sebagai papan dan bintang sebagai potongannya, benih takdir beraksi tanpa pandang bulu. Sambil berpikir, Xiao Chen memindahkan 9 bintang di langit berbintang yang ia wujudkan, memunculkan kekuatan puncak badai langit berbintang ini. Suara mendesing. 9 badai surga berbintang yang dihasilkan bergabung menjadi satu dan berubah menjadi pemandangan langit malam yang hitam saat melonjak. Ia segera menyapu tombak petir yang memenuhi langit dan meniupkan apinya kembali. Xiao Chen menggunakan Starry Heaven Storm untuk menyelesaikan dua keterampilan sihir utama dari sisi lain. Saat dia berdiri tegak di udara, dia menatap dua patung immortal di kejauhan, tidak berani untuk bersantai sama sekali. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Yiling berkata dari kegelapan dengan ekspresi menyeramkan saat dia melihat Xiao Chen menghindari bahaya dan masih mempertahankan kehebatan tempurnya. Sebuah mutiara muncul di tangan Yiling, dan dia mengirimkan pikirannya ke dalamnya. Mata kedua patung immortal tiba-tiba berubah menjadi merah, dan serangan mereka menjadi lebih tajam dan ganas. Xiao Chen membuat catatan mental tentang sesuatu saat dia menghadapi serangan ganas dan tanpa henti dari dua patung abadi. Dia terus menghindar, melakukan yang terbaik untuk tidak menghadapi mereka secara langsung. Untuk saat ini, dia mencoba mengukur kekuatan sebenarnya dari patung immortal. Lautan luas terbelah menjadi banyak bagian. Angin kencang dan hujan lebat memenuhi udara. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Awan gelap tebal seakan menekan langit ke bawah. Sepertinya seseorang bisa menyentuh langit hanya dengan mengulurkan tangan ke atas. Penampilan Xiao Chen menjadi semakin menyedihkan, seperti dia berada dalam bahaya kematian setiap saat. Senyuman dingin akhirnya menghiasi bibir Yiling. Xiao Chen, kamu tidak pernah mengira hari seperti itu akan datang, kan? Saat itu, kamu memotong kedua lenganku. Hari ini, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat, menginjak-injakmu menjadi pasta daging, membuatmu menginginkan kematian. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia mengungkapkan senyuman menghina dan berkata, Tuan Muda Harta Karun, mengapa terus bersembunyi? Apakah kamu berani menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya? Jangan khawatir, saat kamu mendekati kematian, aku pasti akan keluar dan menginjak-injakmu, memuaskan keinginanmu. Yiling tidak bodoh. Tentu saja, dia tidak akan tertipu oleh ejekan Xiao Chen dan dengan bodohnya melompat keluar. Saat pertempuran sengit berlanjut, Xiao Chen menyaksikan dengan tenang, dengan cepat menganalisis dua patung abadi. Hanya tubuh patung immortal saja yang mampu melelahkan seorang prime. Selain itu, kecepatan, reaksi, dan kegesitan mereka sangat bagus. Hal yang lebih mengerikan lagi adalah mereka juga bisa menggunakan keterampilan sihir dan seni abadi, selain memiliki tubuh yang tidak bisa mati atau merasakan sakit. Saat ini, satu-satunya hal yang tidak pasti adalah apakah patung immortal ini dapat menggunakan harta karun ajaib atau tidak. Hanya ketika Xiao Chen memverifikasi inti sebenarnya dari patung abadi dia bisa menyerang dengan sekuat tenaga. Saat ini, dia tidak bergerak. Ketika dia melakukannya, dia perlu mendapatkan hasil. Tatapan Xiao Chen beralih ke pedang besar di belakang patung abadi di sebelah kiri. Tak perlu dikatakan lagi, pedang itu pastinya merupakan harta karun ajaib. Kalau begitu, aku akan menggunakanmu sebagai ujian. Setelah menghindari serangan dua patung abadi, Xiao Chen mengeksekusi cambuk ekor naga azure, sosoknya melesat membentuk busur besar, dan segera muncul di hadapan patung abadi di sebelah kiri. Kemudian, dia menyerang dengan legenda jauh tinju ilahi surga segudang. Bersinar dengan cahaya ilahi saat kisah puitisnya terdengar di udara, dia terus-menerus menyimpan kekuatan untuk pukulan ini, pancaran tinjunya membuatnya tampak seperti berisi legenda 1000 tahun,
cemerlang tanpa batas. Sebelum tinju Xiao Chen mendarat, patung immortal lainnya berhasil meninju dia. Puci, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Ini adalah harga yang dia bayar demi melancarkan serangannya. Bagus, seru Yiling tanpa sadar saat melihat adegan ini. Xiao Chen jatuh ke atas ombak. Kemudian, kekuatan gelombang yang sangat besar melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Angin kencang bertiup terus-menerus disertai hujan deras. Dia sedikit memucat tetapi menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Dia akhirnya mencapai suatu kesimpulan. Patung-patung abadi ini masih belum terlalu kuat. Mereka tidak bisa menggunakan harta karun ajaib, pedang itu hanyalah hiasan. Kalau tidak, patung abadi itu tidak akan mengharuskan rekannya untuk melakukan pukulan itu ketika Xiao Chen meninju. Menggunakan pedangnya akan lebih langsung, lebih cepat, dan lebih kuat. Merasa bahwa Xiao Chen sudah kehabisan tenaga, Yiling melompat keluar dan memerintahkan dengan dingin, "Bunuh dia." Patung abadi dengan pedang di punggung melompat ke depan, meninju ke udara ke arah Xiao Chen, yang telah terlempar oleh ombak. 10.000 sambaran petir berkelap-kelip di belakang patung abadi. Kekuatan pukulan ini mewujudkan fenomena misterius yang tak terbatas, membuat patung immortal raksasa itu terlihat sangat mengerikan. Legenda itu masih ada, lampunya tidak pernah padam. Xiao Chen tiba-tiba berteriak di udara. Cahaya yang memudar dari legenda jauh sebelumnya dengan cepat berkumpul kembali di tubuhnya. Di tengah kegelapan, angin kencang, dan badai dahsyat, tubuh Xiao Chen bersinar redup, tampak seperti satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Legenda yang jauh, kejayaan kisah puitis, terjadi antara langit dan bumi. Xiao Chen meninju, beradu tinju dengan patung immortal kolosal dengan tubuh mungilnya. Bang! Saat tinju bertabrakan, dunia bergetar. Energi esensi sejati, ki vital, dan energi sihir Xiao Chen semuanya bergabung, berkumpul di tinjunya. Di tengah gemuruh yang keras, Xiao Chen dengan paksa memblokir pukulan itu tanpa mundur satu langkah pun. Di malam yang gelap, Xiao Chen tampak tidak berarti seperti semut jika dibandingkan dengan patung immortal raksasa yang menyerupai gunung. Namun, tinju patung immortal tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Saat pemandangan ini terjadi dengan kilat, guntur, dan badai, Yiling menatap semua ini dengan tidak percaya. Tinju ilahi surga segudang, dewa turun. Kecakapan tempur 10 kali lipat. Lagi, Xiao Chen tertawa liar. Alih-alih mundur, dia malah maju lebih jauh, menggunakan gerakan kecakapan tempur 10 kali lipat, Deities Descending. Retakan, retakan, retakan menyebar ke seluruh lengan patung immortal raksasa itu. Kemudian, ia terhuyung mundur, terus-menerus mundur. Dunia Dharma, enyahlah. Patung immortal lainnya ingin membantu. Namun, Xiao Chen memulai serangan balik besarnya tanpa rasa takut. Sosoknya goyah, dan inkarnasi dharmiknya muncul, membuatnya setinggi 3 kilometer. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menendang patung immortal yang bergegas menyelamatkan dan mengirimnya terbang.